Allah berikan tersebut, hati kita masih terdetak untuk datang ke rumah Allah ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosan khatib mengajak diri kita semua, terutama diri khatib tersendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap minggu khatib selalu mengingatkan kita semua, selalu mengingatkan tentang takwa dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada sesuatu yang sangat penting yang mesti kita laksanakan. Karena terkadang iman itu bisa bertambah dan terkadang iman itu bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu bisa berkurang ketika kita melaksanakan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita perbaharui iman kita setiap detik dan setiap waktu agar selalu senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini kita landaskan bersumberkan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada'il aklatu ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma izin. Qala antum yawma izin kathir walakin takunu musa'an kamsa'is sayl yaj'al mahabata min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang suatu zaman di mana umat lain memperebutkan kamu sekalian seperti memperebutkan makanan yang berada di dalam hidangan. Para sahabat bertanya, apakah kami jumlahnya pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menjawab, antum yauma idzin katsir. Rasulullah mengatakan jumlah kamu pada saat itu mayoritas, bahkan lebih banyak dari umat-umat yang lain. Akan tetapi kualitas kamu seperti buih yang terapung di atas air, dan di dalam jiwa hatimu dijadikan sebuah kelemahan jiwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, qala qulna wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelemahan jiwa itu atau al-wahnu? Kata para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cinta terhadap dunia wa karahiyatul maut, takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hadis yang singkat ini ada beberapa hal yang perlu kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita lihat agama Islam itu adalah seperti hidangan yang berada di meja makan. Dari timur datang mengambil, dari barat datang merusak Islam, kemudian dari selatan datang menghancurkan Islam. Maka ketika hidangan itu sudah habis, tinggallah tulang belulang dan tempat yang amat kotor. Kemudian kita sambungkan kepada hal untuk saat ini. Kita lihat Islam itu, umat Islam hancur sudah sehancur-hancurnya tanpa mengalami peperangan. Dari timur datang merusak Islam itu dengan baju, kemudian dari barat datang merusak Islam itu melalui teknologi, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bagaimana
efek yang akan terjadi untuk masa depannya, anak kita sudah terlena dengan dunia mayanya, maka Islam itu sudah hancur sehancur-hancurnya tanpa belum mengadakan peperangan dengan umat yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka untuk itu kita lihat dari hadis ini, Islam itu sudah hancur, ditambah lagi dengan banyaknya teknologi yang sudah mengambil para anak-anak muda kita, para yang sudah mengambil anak-anak kecil kita, supaya mereka lebih nikmat untuk menikmati dunia maya, sehingga mereka lebih sayang dunia mayanya ketimbang Allah juga kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa bisa jadi seperti itu? Apakah pada saat itu orang Islam ini atau orang Muslim ini saat itu sedikit?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak. Kamu pada saat itu mayoritas, kebanyakan orang Islam, bahkan kamu lebih besar dari umat-umat yang lain. Akan tetapi kamu seperti buih di lautan yang terombang-ambing, kemana angin menghempas, ke situ kamu akan mengarah." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian ketika seorang muslim itu sudah terhempas, kemana angin dia berhembus, ke situ dia akan mengarah, maka Allah berikan sebuah penyakit yang namanya penyakit wahan, ataupun sering kita sebut penyakit jiwa. Di hadis Rasulullah SAW tadi kita lihat, Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu atau penyakit jiwa itu?" Kata Rasulullah SAW, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta kepada dunia, takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang damai. Rasulullah mengatakan rahmatan lil alamin. Bahkan ketika kita sudah memegang ajaran Islam, semut yang di tanah saja pun bisa terselamatkan oleh agama Islam. Terbukti di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah selalu melarang kita untuk buang air kecil yang berada di lubang-lubang, kemudian di bawah kayu besar, karena itu bisa dipakai untuk orang untuk berlindung suatu saat. Itu Rasulullah yang mengatakan, dan Islam mengajarkan itu. Bahkan jikalau kita berpegang terhadap yang diajarkan oleh Rasulullah, hewan pun bisa terselamatkan, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka agama Islam tidak melarang kita cinta terhadap dunia. Agama Islam tidak melarang kita cinta terhadap kendaraan. Agama Islam tidak melarang kita cinta terhadap sesama makhluk. Akan tetapi agama Islam itu melarang terlalu cinta terhadap dunia. Silahkan Anda cinta dengan kendaraanmu, tapi jangan terlalu cinta terhadap kendaraanmu, karena itu nanti datang sebuah penyakit, itulah dia penyakit wahan. Terlalu cinta terhadap dunia akan takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jikalau kita umat Islam sudah menomorsatukan yang namanya dunia di atas daripada segalanya, dan enggan untuk menyuarakan kebenaran dan melarang kemungkaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut kebesaran agama Islam dari permukaan bumi ini. Kita harus sadari, kita meski tahu, dan kita meski juga membuka mata hati kita secara lebar-lebar dan mengambil ibrah dari beberapa peristiwa seperti gempa bumi, seperti tanah longsor yang terjadi, dan lain-lain. Itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Seperti yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkat dari langit, berkat dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka tersendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jikalau kita lihat Al-Quran, di situ banyak menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu dan kisah-kisah untuk masa yang akan datang. Bagaimana umat terdahulu yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, ada yang Allah tenggelamkan karena mereka engkar kepada Allah, engkar kepada Nabi yang telah diutus Allah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mari kita menghisab diri kita masing-masing. Karena jikalau hukum Allah berjalan dengan baik, jikalau hukum yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kita lakukan dalam kehidupan dan masyarakat berjalan dengan baik, maka janji Allah akan kita dapati berupa keberkahan di langit dan juga keberkahan dari bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Maka untuk itu mari kita jaga agama kita, agama Islam tentunya. Kita didik anak-anak kita supaya mereka lebih mengenal Allah. Kita didik mereka supaya mereka lebih mengenal Nabi-Nya. Kita didik mereka supaya mereka lebih cinta kepada Nabi dan Rasul-Nya. Terlebih lagi kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang menjaga agama kita. Jangan kita berharap orang lain yang akan menjaga agama kita. Bahkan umat lain yang akan menghancurkan agama kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur